do ba 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 do. Selamat sore, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang analisis dan perancangan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework 2019 pada PT XYZ dan implementasi framework ITIL 3 pada pelayanan pelanggan terpadu PT PLN atau Persero Wilayah Kota Bumi. Saya Jonathan dengan NIM 8040190074 sebagai moderator. Saya Siti Uzaima dengan NIM 8040190013. Saya Clara Yosefa Agustina Borusagala dengan NIM 8040190403. Saya Kristina Amelia dengan NIM 8040190336. Saya Siti Awaliyah dengan NIM 8040190104. Saya Irmaida Sidauruk 8040190298. Baiklah, saya Siti Uzaima akan menjelaskan analisis dan perancangan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework 2019 pada PT XYZ. Sebagian besar organisasi di semua sektor industri, perdagangan, dan pemerintahan saat ini bergantung pada penerapan teknologi informasi yang efektif yang telah diaplikasikan. Saat ini, teknologi informasi telah diimplementasikan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, baik investasi yang minim maupun besar terhadap teknologi informasi. Rancangan tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019, studi kasus PT XYZ, tahun 2020. PT XYZ merupakan perusahaan yang berfokus pada bidang agri-food dengan proses bisnis utamanya adalah produksi pakan ternak, pengelolaan dan pembibitan unggas dan pembudidayaan pertanian sehingga dibutuhkan tata kelola TI dengan tujuan untuk mengetahui kualitas layanan. Kinerja manajemen risiko pada perusahaan dengan melihat referensi laporan tahunan PT XYZ. Penelitian ini menggunakan COVID 2019. Setelah dilakukan analisis terhadap 11 desain vektor, didapatkan bahwa ada 5 proses domain yang memiliki nilai di atas 75%, yaitu BAI 02, BAI 03, BAI 106, DSS 02, dan DSS 04. Kemudian dilanjutkan dengan core model evaluation dan diperoleh hasil nilai capability Y level masing-masing, yaitu BA102 level 2, BA1I03 level 1, BAI06 level 1, DSS02 level 2, dan DSS04 level 2. Maka nilai maturity level keseluruhan dari PT XYZ adalah 1. Capability level dapat ditingkatkan dengan melakukan aktivitas yang belum dilakukan oleh perusahaan sampai dengan mencapai nilai penuh untuk titik level. Implementasi framework ITIL 3 pada pelayanan pelanggan terpadu PT PLN Persero Wilayah Kota Bumi. Sistem informasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengelola data dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Audit sistem informasi merupakan salah satu metode penilaian terhadap objek dalam hal ini, yaitu sistem informasi. Konsep sistem informasi dan tata kelola yang akan dirancang dalam penelitian ini, TI Service Management adalah sebuah proses untuk menyelaraskan penyampaian layanan teknologi, informasi dengan kebutuhan bisnis yang menekankan manfaat bagi pengguna. Dalam penelitian ini, memilih framework ITIL versi 3 untuk mengetahui tingkat kapabilitas sistem informasi manajemen dan tata kelola diperlukan domain service operation yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan teknologi informasi. Persamaan dari metode COVID dan ITIL. COVID 2019 berperan dalam melakukan kontrol dan memaksimalkan nilai informasi dan teknologi dengan tujuan membantu organisasi mencapai optimalisasi risiko, menyadari keuntungan, dan mencapai optimalisasi sumber daya. ITIL yang pertama bertujuan untuk memberi dukungan teknologi informasi pada layanan yang diberikan agar memberikan kepuasan pada customer serta perusahaan dari sisi biaya, waktu, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pendekatan kualitas yang digunakan ITIL version 3 dalam pengelolaan berdasarkan pada people, proses, dan teknologi. Dengan ITIL version 3, organisasi akan mampu mengangkat posisi teknologi informasi agar semakin sejajar dengan proses bisnis. Yang terakhir yaitu untuk memantau kinerja dan ketersediaan layanan.
Selanjutnya, ada perbedaan dari metode COBIT dan ITIL. Perbedaan terdapat di domain dan teknik tata kelolanya. Domain COBIT yang pertama, Planning and Organization atau perencanaan dan organisasi, mencakup strategi, teknik, dan identifikasi kontribusi terbaik TI demi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, Acquire and Implement atau pengadaan dan implementasi, untuk merealisasikan strategi TI, pengidentifikasian, pengembangan dan perolehan solusi TI sesuai dengan yang akan diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, Delivery and Support atau pengiriman layanan dan dukungan, fokus terhadap penyampaian jasa yang sesungguhnya diperlukan, termasuk penyediaan layanan, manajemen keamanan dan kontinuitasnya, jasa dukungan kepada user dan manajemen data dan fasilitas operasi. Yang keempat, Monitor and Evaluate atau ME. Fungsi domain ini sendiri adalah untuk memastikan seluruh proses TI dapat dikontrol secara periodik, yang bermaksud untuk menjaga kualitas dan pemenuhan kebutuhan pasar. Proses-proses yang dicakup ke dalam ITIL yang pertama yaitu Event Management. Event Management merupakan salah satu proses pada service operation. Event Management tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan Incident Management dan Problem Management. Maksudnya, kategori event yang dihasilkan oleh Event Management akan menjadi inputan bagi Incident Management dan Problem Management. Yang kedua yaitu Incident Management. Incident Management adalah proses dari IT Service Management atau biasa disingkat menjadi ITSM. Proses ini lebih berfokus untuk memperbaiki kinerja layanan IT sebuah organisasi atau perusahaan dalam waktu secepat mungkin agar bisa kembali normal. Yang ketiga yaitu Problem Management. Problem Management adalah proses yang bertanggung jawab dalam mengelola siklus hidup semua masalah yang terjadi atau bisa saja terjadi pada layanan teknologi informasi. Yang keempat yaitu Request Fulfillment. Request Fulfillment adalah proses yang bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup semua permintaan layanan dari pengguna. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu Access Management, untuk memanage siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk bisa akses ke dalam sistem. Ini digunakan untuk menjamin bahwa layanan IT di sebuah organisasi memenuhi syarat-syarat confidentiality, integrity, and availability atau CAA. Kesimpulan, ITIL version 3 merupakan sebuah standar panduan tata kelola teknologi informasi yang dibuat berdasarkan best practice, good practice, and common practice dalam memberikan dukungan pada pelayanan yang diberikan, yang bertujuan untuk memberi dukungan teknologi informasi pada layanan yang diberikan agar memberikan kepuasan pada customer serta persoalan dari sisi biaya, waktu, dan pengambilan keputusan. COBIT Framework adalah standar kontrol yang umum terhadap teknologi informasi yang memberikan kerangka kerja dan kontrol terhadap teknologi informasi yang dapat diterima dan diterapkan secara internasional. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. I do